Hai semuanya, balik lagi bareng gua Patrick di bagian terakhir dari subgenre film horor menurut gue. Dan kali ini akan gue mulai dari nomor 7, di mana ini adalah film atau horor zombie. Salah satu genre yang menurut gue fun dan tentunya berhubungan dengan zombie. Fanbase-nya menurut gue cukup kuat dan gue inget sempat ada era-era di mana banyak banget ya dengan genre ini. Dulu gue juga suka ngeliatin thread-nya di Kaskus. Dan kalau ngomongin ikonnya, menurut gue George Romero. Bahkan ada yang mengklaim dia ini bapak dari genre film zombie atau bapak dari zombie. Contohnya cukup banyak sih kalau ngomongin film zombie ya. Ada 28 series, terus ada Resident Evil, Walking Dead, Night of the Living Dead itu kalau ngomongin yang klasik. Terus All of Us Are Dead, Train to Busan, dan masih banyak lagi sih. Tapi gue sendiri kalau ngomongin yang gue suka dari film zombie ya, itu ada di film Dawn of the Dead maupun yang original atau yang remake. Karena gue suka dengan sisi settingnya ya. Dia ada di mall, ada komentari juga mengenai budaya konsumerisme pada film ini. Dan kalau ngomongin mall ya menurut gue unik aja. Banyak persediaan mengenai kebutuhan hidup manusia ya yang ada di sana. Walaupun kalau misalkan terjadi outbreak yang beneran, gue akan menghindari mall di tahap awal sih. Karena gue cukup yakin semua manusia pasti akan berusaha ke sana gitu untuk ngambilin supplies, dan menurut gue di sana akan terjadi konflik sih, saling ngebunuh satu sama lain sih. Terus kalau ngomongin film zombie itu ada juga Pontypool, salah satu yang cukup unik sih. Dan kalau big budgetnya itu ada World War Z. Dan satu hal yang gue notice ya kalau ngomongin film zombie sekarang dan dulu, itu kalau di era sekarang tuh lebih banyak zombie yang lari sih. Dibandingkan dengan era sebelum 2000 ya, yang cenderung jalan. Dan aspek yang cukup penting kalau menurut gue untuk genre ini itu justru ada di unsur survivalnya sih kalau buat gue ya, dibandingkan dengan apa yang menjadi penyebabnya terjadinya wabah ini. Bahkan ada beberapa yang nge-skip juga mengenai penyebabnya. Dan kalau buat gue sendiri sih ya nggak apa-apa sih, asalkan filmnya dieksekusi dengan baik. Terus di nomor ke-8 atau selanjutnya itu ada psychological horror, bermain dengan psikologis si karakter maupun penonton ya. Dan ini cenderung lebih ke konflik internal sih, melawan diri sendiri. Contohnya itu ada Rosemary's Baby, salah satu film yang gue suka banget. Terus ada Six Sense juga, itu cukup memorable sih, dengan I See Dead People-nya. Seinget gue itu film pertama yang ngebuat gue takjub sih, karena gue nggak kepikiran aja akan seperti itu. Terus ada The Shining-nya Kubrick, Sandmouth itu juga salah satu film yang bagus dan simple. Lu bisa ngeliat progres karakternya dari awal sampai selesai. Dan kemarin juga gue baru nonton Watcher, cukup memorable sih buat gue ya. Dan genre psychological horror ini cukup banyak selain supernatural. Mungkin yang mungkin kalau menurut gue yang kedua sih. Yang pertama masih supernatural, yang kedua itu psychological horror. Dari sisi banyaknya ya, banyak filmnya. Dan nggak semuanya juga harus punya visual makeup yang mengerikan.
Terkadang manusia juga bisa menjadi sebuah produk yang sangat berbahaya sih dibandingkan dengan setan-setanan. Di nomor 9 atau selanjutnya ini ada slasher, genre yang biasanya punya rating dewasa ya, atau R-rated, cenderung sadis, umumnya serial killer yang lepas atau psikopat yang ngajak bermain, gitu. Lebih mengarah ke pembunuhannya sih, kalau menurut gue ya, mengenai film slasher ini. Contohnya ada Saw dengan gamenya, terus ada Halloween, ada Scream juga, Nightmare juga termaksud seriesnya Freddy Krueger atau franchise-nya dia, sama X-nya T-West, itu yang terakhir gue tonton. Jujur aja gue kurang suka sih dengan genre film slasher ini, karena buat gue jarang ada yang oke sih. Walaupun X itu menurut gue oke ya. Chucky juga sebenarnya menarik, dan gue nonton di genre ini berdasarkan dari yang udah gue tahu aja sih, baru gue nonton. Jarang untuk sengaja nyari-nyari film slasher gitu. Dan kebanyakan lebih mengutamakan aspek gore-nya ya untuk membuat shock para penonton. Terus yang terakhir di nomor 10 ini adalah sci-fi horror. Dan buat gue ini lebih jarang lagi. Tadinya bahkan nggak pengen gue masukin sih, karena ya udah lumayan nggak terlalu banyak ya yang ngebuat sci-fi horror. Mungkin kalaupun ada nggak terlalu kedengeran banget. Lebih ke filmmaker indie atau bahkan B-movie. Cirinya ya lebih mengedepankan unsur sains atau dari teknologi masa depan ya untuk memancing ketakutan para penonton. Contohnya itu ada The Faculty, ada Doom, Alien, Slither. Kalau yang baru-baru ini tuh ada Nope-nya Jordan Peele, dan ada Brightburn juga, Overlord, yang walaupun agak sedikit action ya. So, itu aja subgenre dari film horor. Salah satu konten yang gua buat dengan cukup niat, dan semuanya ini berdasarkan versi gue ya. Thank you buat yang udah nonton. It's me Patrick signing off.